Salam sejahtera buat kita semua. Saya Samuel Hutapea dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang lari jarak pendek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian lari jarak pendek. Ada beberapa jenis lomba lari yang diakui dan diperlombakan dalam kancah internasional. Salah satunya adalah lari jarak pendek atau yang dikenal juga dengan istilah sprint. Disebut sebagai lari jarak pendek adalah karena jarak yang harus ditempuh oleh pelari relatif pendek jika dibandingkan dengan jenis lari lainnya, yakni hanya 100 sampai 400 meter saja. Karena itulah, pelari jarak pendek harus memaksimalkan tenaganya untuk berlari secepat mungkin dan titik start hingga garis finish. Jika diartikan, lari jarak pendek merupakan salah satu jenis lomba atau pertandingan lari yang mana para pelari diharuskan untuk berlari dengan kecepatan penuh pada lintasannya masing-masing untuk mencapai garis finish dengan jarak tempuh yang diperlombakan 100 sampai 400 meter. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang nomor lari jarak pendek. Ada 3 jenis nomor dalam lari jarak pendek dan ketiganya ini berdasarkan jarak yang harus ditempuh oleh para pelari, yakni 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ketiga jenis nomor ini memiliki beberapa perbedaan, yakni selain dari jarak itu sendiri, teknik dan manajemen energi yang harus dikuasai oleh atlet lari sedikit berbeda. Biasanya, pada jarak 100 meter, pelari memaksimalkan seluruh tenaganya untuk berlari secepat mungkin hingga mencapai garis finish. Sementara pada lari jarak yang lebih jauh, ada saatnya di mana para atlet harus mengatur kecepatannya. Misalnya, ia akan berlari dengan kecepatan penuh pada jarak 50 meter sebelum garis finish. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan poin yang ketiga, yaitu tentang start lari jarak pendek. Ada 3 jenis start dalam lari, yakni start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Di sini saya akan menjelaskan yaitu poin yang pertama tentang start jongkok. Start jongkok adalah teknik start seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Pada saat jongkok, lutut kaki belakang berada di depan kaki depan, dan jika berdiri, maka posisi kaki belakang berada di sebelah tumit kaki depan. Posisi ini sangat sulit meski menghasilkan kecepatan tinggi, sehingga teknik ini biasanya dilakukan oleh atlet yang benar-benar terlatih. Selanjutnya yang kedua ialah start berdiri. Start berdiri merupakan posisi awal start untuk jenis lari jarak jauh. Karena posisi ini lebih rileks dan tidak terlalu menguras tenaga saat di awal. Dan yang ketiga start melayang. Start melayang biasanya dipergunakan untuk lari estafet dan hanya diperuntukkan kepada pelari kedua dan berikutnya. Disebut sebagai start melayang karena pelari ini sudah boleh berlari dahulu, menyusul tongkat estafet. Teknik ini diperbolehkan selama pelari belum melewati garis start pada bagiannya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat dan poin yang terakhir, yaitu tentang penjelasan lari jarak pendek mulai dari start, berlari, dan sampai finish. Jenis start yang dilakukan di awal merupakan start jongkok karena dinilai cukup efektif untuk menambah kecepatan. Untuk melakukannya, tumpuan kaki terkuat diletakkan di depan dan kaki satunya berada di belakang. Kaki depan berfungsi untuk melakukan tolakan, yakni dengan mendorong sekuat tenaga ke arah depan. Pastikan kedua tangan menumpu di belakang garis start. Pada aba-aba siap, angkat pantat setinggi bahu, pandangan lurus ke depan, konsentrasi penuh, atur napas, dan fokus pada aba-aba berikutnya. Selanjutnya berlari. Sikap tubuh lari jarak pendek pada aba-aba gerak atau pistol, tolakkan kaki penumpu depan sekuat-kuatnya. Otomatis pada awalan lari, badan akan condong ke depan. Tegakkan perlahan mengikuti gerak tubuh ketika berlari. Jangan terlalu tegak dan jangan terlalu membungkuk seperti pada awal start. Terlalu tegak akan menghambat kecepatan. Terlalu membungkuk akan mengganggu pernapasan. Posisi yang tepat adalah tubuh agak condong ke depan. Selanjutnya mencapai garis finish.
Saat mencapai garis finish, condongkan dada ke depan. Secara otomatis bahu akan ke belakang. Terus berlari dengan kecepatan penuh. Jangan menoleh kemana-mana dan tetap fokus pada tujuan garis finish. Jangan berpikir tentang gerakan tubuh yang indah ketika menyentuh garis finish. Jangan memikirkan aksi apapun, tetap berlari dengan kecepatan penuh. Setelah melewati garis finish, kurangi kecepatan secara perlahan. Jangan langsung berhenti karena hal itu akan berisiko membuat kaki cedera. Ambil nafas sebanyak mungkin dan jangan menunduk. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, yaitu tentang mengenai lari jarak pendek. Jika saya memiliki kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Salam olahraga.